Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah Muktiwijaya dari kelas 2G. Di sini saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas praktikum 06 dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek, di mana videonya berisikan tentang menceritakan bagaimana langkah pembuatan dari program di praktikum 06. Nah, oke, langsung saja kita menuju ke programnya. Oke, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu adalah pastikan sudah membuka project Prak PBO 2G. Yang pertama kali dilakukan yaitu adalah buka Prak PBO 2G, kemudian pada pkx P05 pilih semua file yang ada di sini, kemudian klik kanan, refrakto, copy. Nah, ini berfungsi untuk melakukan pengkopian semua file Java ini ke pkx yang kita inginkan. Semisal kita masukkan di pkx 06. Nah, kemudian setelah itu tekan refrakto. Maka semuanya akan masuk ke pkx 06. Jika sudah, maka hasilnya dia akan muncul di sini. Di sini di P06 ada beberapa file Java, yaitu adalah barang toko, item pengadaan, item transaksi, pengadaan barang, promo toko, transaksi jual, utama, dan operasi file. Nah, di sini saya menambahkan item pengadaan dan pengadaan barang, promo, dan promo toko. Nah, pertama kita buka dulu utama. Di utama ini, kita definisikan dulu untuk barang, kemudian promo, status, beserta transaksi jual dan pengadaan. Ini berfungsi sebagai struktur data dan untuk data yang akan kita masukkan. Nah, kemudian kita panggil 4 file, di mana file ini menjadi database kita untuk menyimpan ketika kita sudah selesai menggunakan aplikasinya, yaitu adalah barang.txt, transaksi jual.txt, promo.txt, dan pengadaan barang.txt. Nah, file ini berada di luar source di dalam Prak PBO 2G, barang, pengadaan, promo, dan transaksi jual. Kita kembali lagi ke yang utama ini. Di dalam utama ada beberapa fungsi, yaitu adalah data promo, data barang, data penjualan, data pengadaan, transaksi penjualan, simpan data barang, simpan data transaksi jual, simpan data pengadaan barang. Menu utama, tambah pengadaan barang, daftar barang utama, dan untuk yang main. Langkah pertama yaitu adalah program akan masuk ke dalam utama, di mana utama memanggil data promo, data barang, data penjualan, dan data pengadaan, di mana keempat ini berfungsi untuk memanggil semua isi dari keempat file yang berada di sini. Kemudian masuk ke menu utama. Nah, di mana menu utama ini berfungsi sebagai menu perulangan dari proses kita, yaitu ketika kita melakukan tambah barang, transaksi penjualan, pengadaan barang. Kemudian jika ingin keluar, pilih 4. Nah, di dalam menu utama ini, dalam case 1, yaitu tambah data, berfungsi sebagai untuk penambahan data. Tambah data, prosesnya yaitu adalah pertama, melakukan perulangan. Ketika melakukan perulangan, masukkan data nama. Kemudian nama dicari. Jika ada, maka akan melakukan penambahan. Nah, jika tidak ada, maka dia akan menggenerate kode baru. Kemudian kita nambahkan satuan, stok, dan harga. Nah, kemudian dari semua data itu ditambahkan dengan metode barang toko tambah item toko. Kemudian ditanya apakah ada barang lain lagi. Jika ya, masukkan lagi ya. Jika tidak, maka akan keluar kembali ke menu utama. Kita kembali ke menu utama. Di dalam menu utama, kita masuk ke case 2, yaitu transaksi penjualan. Di dalam transaksi penjualan, kita melakukan perulangan, di mana transaksi akan dilakukan terus-menerus jika lagi bernilai ya. Kemudian masuk ke transaksi. Nah, dalam transaksi ini, kita disuruh memasukkan kode barang. Nah,
Ketika kode barang dikenal, maka akan menampilkan semua data barang, kemudian beserta stoknya. Nah, kan ketika kita melakukan transaksi, kita masukkan banyaknya yang kita beli. Nah, barang beli, jika barang beli lebih banyak dari stok, maka akan diulang. Jika tidak, maka akan melanjutkan programnya. Nah, kemudian jika tambah transaksi sudah sesuai, maka akan dimasukkan ke tambah item transaksi. Kemudian setelah ditambahkan, kita cek apakah barang ini termasuk dalam promosi. Jika iya, lakukan penambahan status promo toko. Kemudian jika urutan barang yang dimasukkan kurang dari 10, maka keluarkan ada barang lagi yang ingin ditambahkan dalam satu kali transaksi. Jika iya, lakukan lagi. Jika tidak, tidak. Kemudian jika semuanya sudah selesai, akan ditanya apakah barang ini, transaksi ini selesai dilakukan. Jika tidak, maka akan keluar dari proses ini. Maka akan transaksi jual yang telah kita buat tadi pertama akan dimasukkan. Nah, kemudian setelah dimasukkan, akan ada lagi proses di mana untuk pengecekan status promo. Nah, dari transaksi tadi, status promonya dicek apakah status promo ini memenuhi syarat untuk mendapatkan promo. Nah, jika mendapatkan, akan mendapatkan promo sebagai berikut. Harga barang dikurangi 100. Kemudian lakukan pencetakan. Kemudian lakukan update stok. Nah, jika ada transaksi lagi, akan muncul lagi pertanyaan. Ada transaksi lainnya? Jika iya, akan kembali lagi melakukan transaksi. Jika tidak, akan keluar dari transaksi ini, transaksi penjualan. Nah, setelah keluar, maka akan masuk lagi ke menu utama. Di mana menu utama ini ada 3. Ini. Nah, selanjutnya yaitu adalah pengadaan. Kita masuk ke dalam pengadaan. Pengadaan ini berfungsi untuk menambahkan data barang stoknya. Stoknya kita tambahkan yang baru. Jadi, stok akan diupdate. Nah, yang pertama kali dilakukan dalam pengadaan ini, dia akan diulang lagi jika jawabannya ya. Nah, di mana di dalamnya ada proses untuk menambahkan nama barang, kemudian nama barang yang akan diadakan itu apa. Jika ada, maka barang akan dikeluarkan stoknya berapa. Kemudian kita diminta untuk memasukkan jumlah pengadaan yang akan dilakukan, kemudian ditambahkan dengan stok yang ada, terus kita tambahkan ke stok barang. Nah, setelah itu kita tambahkan untuk melakukan pengadaan. Jadi setiap transaksi pengadaan akan disimpan. Nah, kemudian apakah ada barang lain yang akan ditambahkan stok? Jika tidak, akan keluar. Jika iya, akan mengulanginya lagi. Kemudian selesai. Jadi seperti itulah program yang telah saya buat. Untuk percobaannya akan dilakukan setelah ini. Oke, kita mulai untuk melakukan percobaan, yaitu penambahan, penjualan, dan pengadaan barang. Nah, di sini kita akan menambahkan dulu barang baru. Nah, untuk melakukan penambahan baru, masukkan pilihan 1. Nah, kemudian akan memunculkan data barang yang sudah ada. Nah, di sini saya ingin menambahkan klip kertas, misal. Nah, kemudian dia akan melakukan pengenderetan kode barang. Dia mendapatkan klip kertas, mendapatkan kode C004. Nah, kemudian masukkan satuannya, semisal buah. Kemudian masukkan stok, semisal 100. Kemudian harganya, semisal 1000. Nah, kita ditanya apakah akan melakukan penambahan barang lainnya. Kita coba tidak saja. Nah, maka data akan dimasukkan ke dalam vektornya. Nah, kemudian kita coba juga untuk penjualan. Untuk melakukan penjualan, masukkan pilihan 2. Nah, di dalam pilihan ini, kita bisa melihat ternyata klip kertas sudah dimasukkan. Nah,
kita mencoba untuk melakukan transaksi promo beserta diskon 1 dan diskon 2-nya, kemudian melakukan transaksi juga dengan klip kertas yang telah kita masukkan tadi. Nah, yang pertama kan di dalam ini ada diskon kombinasi di mana kertas A4. Nah, kita coba beli yang banyak sekaligus 20 misalnya. Kemudian kita tambahkan barang lagi untuk transaksi yang pertama. Kemudian kita masukkan binder yaitu B006. Nah, kita masukkan semisal 10. Kemudian kita tambahkan lagi yaitu ada klip kertas yaitu C004. Kemudian tambahkan 30. Nah, ketika kita memilih tidak, maka transaksi akan selesai, maka akan mengeluarkan struk. Tidak. Nah, struk akan dikeluarkan, di mana akan mengeluarkan nomor transaksi, tanggal transaksi dibuat, kemudian banyaknya barang yang dibeli, kemudian nama barang, harga. Nah, ini harganya dikurangin 100 karena harga sebelumnya yaitu adalah 27.000. Kemudian yang ini binder klip juga karena dia termasuk dalam kombinasi. Maka dikurangin 1, harga aslinya yaitu adalah 17.500. Kemudian harga klip lagi yang kita masukkan 1.000. Nah, total dari ketiga barang itu adalah 742. Nah, untuk diskon pertama kan kita menggunakan 10%, di mana 10% ini dari subtotal. Jadi sudah benar. Kemudian, nah, jika setelah didiskon masih ternyata totalnya masih melebihi 500.000, maka akan dilakukan diskon lagi, mendapatkan diskon ini. Kemudian subtotal dikurangin diskon 1 dan 2, maka totalnya seperti berikut. Nah, kemudian kita keluar dari transaksi. Nah, setelah itu kita coba melakukan pengadaan barang. Nah, semisal kita melakukan pengadaan barang yaitu pada binder klip. Binder klip tadi kan habis 0. Nah, kita coba masukkan 100. Ada barang lagi? Tidak. Nah, selesai, akan ditambahkan. Nah, untuk menyimpannya kita harus keluar. Maka data akan disimpan ke dalam file txt-nya tadi yang berada di sini. Nah, kita coba buka semuanya, barang, pengadaan, dan transaksi jual. Nah, di barang dan pengadaan dan transaksi jual, maka akan ditambahkan sebuah transaksi baru. Nah, transaksinya ada di bawah sendiri, yaitu adalah tadi tanggal hari ini, kemudian barang yang kita masukkan, kode K003, B006, C004 dengan jumlah yang telah kita masukkan tadi, yang ini sudah sesuai. Nah, kemudian pada pengadaan barang akan muncul di bawah sendiri, yaitu adalah pengadaan di hari ini dengan total pengadaan ada 100 buah pengadaan, di mana pengadaannya pada binder yaitu B006 dengan jumlah 100. Nah, kemudian dalam barang akan terjadi penambahan pada bagian barang binder yaitu adalah 100 penambahan. Kemudian di sini C04 dikurangi 30 karena tadi sudah dalam transaksi. Kemudian kertas A4 juga masuk dalam transaksi, yaitu adalah dikurangi 20. Jadinya 80. Jadi seperti itu proses program ini berjalan. Sekian video saya, terima kasih, semoga dapat memenuhi tugas praktikum 06. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.